Halo kawan-kawan, sebenarnya banyak yang unik dalam dunia-dunia kita, dunia tukang bangunan ini sebenarnya kan. Begini kawan-kawan, terkadang kita diberikan pekerjaan oleh seseorang, baik merehab rumah, mendirikan rumah, dan si seseorang ini yang memberikan pekerjaan itu cuma menerangkan kepada kita tentang apa yang akan dibuatnya, suatu benda, rumah. Ini persoalannya. Rumah yang dia maksud mungkin ya begini, 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 begini. Nah, dalam persepsi yang punya rumah, yang akan membuat rumah ini, akan dimasukkan ke dalam otak si tukang seperti kita-kita ini. Kita menerimanya. Misalnya membuat rumah, contoh sederhana, rumah tipe 36, itu kecil dan gampang. Tapi yang punya rumah ini menginginkan dindingnya ditinggikan, plafonnya ditinggikan, kemudian jendelanya diperbesar, dan itu kata-kata yang relatif semua. Kenapa begitu kawan-kawan? Sama orang lain si A, besar itu berapa? Berbeda dengan besarnya yang dibayangkan oleh si B. Apalagi kita tukang-tukang mengatakan tinggi, misalnya tinggi dindingnya, mohon ditinggikan dinding. Tinggi persepsi orang tersebut bisa jadi berbeda dengan tingginya kita tukang-tukang. Misalnya kita tipe 36 itu udah jelas cuma tinggi paling banter 3 meter kotor, artinya nanti dipasang plafon tinggal 280 cm. Jadi tapi kalau ingin ditinggikan paling naik jadi 3,5 bersihnya, kita buatlah dindingnya itu dipasang bata menjadi 3,70 meter, jadi akhirnya 3,5 meter. Itu menurut kita, tapi bisa jadi menurut persepsi yang punya rumah tingginya dindingnya itu bisa 5 meter 6 meter karena dia melihat sesuatu di tempat lain. Kalau ada contohnya masih enak, tapi kalau tidak ada contohnya bagaimana? Nah, di sini solusi kita sebenarnya ada kawan-kawan. Kalau kita tukang untuk rumah-rumah sederhana, kita kalau bisa kita buatkan sketsnya. Sketsanya ya gambar-gambar yang sementara aja. Kemudian cara-cara ruangannya bagaimana itu udah umum, memang kita lakukan. Tapi tinggi yang menurut yang punya rumah itu berapa, bisa aja kita katakan ini tingginya 3,5 meter, kemudian contohkan kawan-kawan. Ini yang 3 meter tuh segini, yang besarnya jendela itu segini. Kemudian ada kadang-kadang dia ingin besar jendela tapi rumahnya kecil, kemudian akhirnya tidak simetris menurut kita. Tapi tentu saja tujuan rumah itu kan yang pakai kan yang punya rumah. Tetap harus kita terangkan besarnya jendela segini bu. Nah kalau kita tempatkan di sini begini jadinya. Terkadang memang kalau rumah yang tipe yang agak mewah atau menengah sedang ke atas tentu wajib pakai gambar. Kalau tidak digambar itu akan silang sengketanya mengerikan nanti antara tukang dengan yang punya rumah. Apalagi kita yang misalnya yang mengerjakan rumah-rumah kecil pun banyak permasalahan di situ yang tidak kita sangka-sangka sendiri pun, karena bayangan dari yang punya rumah dengan bayangan yang akan mengerjakan akan berbeda. Kalau dengan gambar itulah namanya menyatukan persepsi. Jadi sebaiknya kawan-kawan gambarkan dulu, kemudian contohkan sedikit. Kalau ada contoh yang udah ada, itu bisa kita jadikan modelnya. Tapi kalau tidak, masalah tinggi, besar, kecil, dan sempit, itu relatif. Jadi sempitnya bagaimana? Mungkin kita bawa dia ke tempat yang sempit menurut dia. Ini apakah sempit atau lapang? Ini udah lapang. Misalnya WC. Ini bagaimana bu? Ini udah lapang. Kan aman. Kesempit menurut dia itu mungkin berbeda dengan sempit menurut kita. Jadi yang kata-kata relatif itu sebaiknya digambarkan atau dibawakan contohnya atau dibuat ukurannya. Itu tip dari saya pagi-pagi ini ya, kawan-kawan, supaya tidak menimbulkan masalah yang tidak kita harapkan.